Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barukatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urfin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 54. Yang atas baris pertama, halaman 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dhanna, barang siapa yang menyangka, annahu yuznibu, bahwa dia berbuat dosa, summa la yatubu, kemudian tidak bertaubat, ilallahi, kepada Allah, taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar. Barang siapa yang menyangka dia berbuat dosa kemudian tidak bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, wa annahu ta'ala, dan menyangka bahwa Allah ta'ala yaghfiru, mengampuni, lahu, kepadanya. Jadi dia menyangka bahwa Allah telah mengampuninya. Wa kadzalika, begitu juga, yatakasalu, dia bermalas-malasan, anit taati, taat pada Allah, bermalas-malasan taat pada Allah. Wa yatasyaghhalu anha bi umurid dunya, dan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Wa yatawahhamu, dan menyangka, ma'adzalika, disertai hal itu, disertai kemalasan ibadah itu, annallaha, bahwa Allah ta'ala yukrimuhu, memuliakannya, wa yarfa'uhu, dan mengangkatnya, fi darajatil jannati, di dalam derajat-derajat surga, ma'al muhsinina, bersama orang-orang baik. Fahuwa, maka orang tersebut, al-mutamanni, orang yang berangan-angan kosong, al-maghruru, yang tertipu. Jadi orang yang banyak berbuat dosa lalu tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuknya hanya urusan dunia, malas ibadah kepada Allah, lalu dia menyangka diampuni dosa-dosanya oleh Allah, lalu dia menyangka bahwa dirinya dimuliakan oleh Allah. Buktinya rezeki saya lancar, buktinya jabatan saya naik, buktinya kemudahan-kemudahan dunia diberikan oleh Allah. Maka sesungguhnya dia orang yang tertipu, hadirin sekalian. Jadi orang kemudahan dunia tidak berarti bahwa orang tersebut sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jabatan yang tinggi, jabatan yang hebat, bukan berarti dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ini ketua masjid, bukan berarti saya ini lebih mulia, bukan berarti saya ini sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu merupakan suatu istidraj, naudzubillah. Bisa jadi itu suatu fitnah, suatu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudahan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dengan tingginya jabatan, dengan banyaknya harta,
bukan berarti otomatis dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya bisa jadi, hadirin sekalian. Kalau ada pemimpin lalu zalim, itu bukan lagi dimuliakan oleh Allah, itu istidraj, uluran-uluran. Istidraj itu bisa diumpamakan seperti kail pancing. Ikan kalau mendapatkan cacing, dia girang bukan main, senang bukan main. Kemudian tukang pancingnya mengulur terus, ikannya tambah kenikmatan, menyangka dia akan mendapatkan kenikmatan yang lebih besar dengan uluran pancingnya. Padahal setelah itu ditarik kail pancingnya dan ikan itu akan menderita, hadirin sekalian. Itulah istidraj, diumpamakan dengan kail pancing pada ikan, hadirin sekalian. Diberikan kenikmatan makin durhaka, diberi kenikmatan makin zalim, makin malas ibadah, makin tidak mau ke masjid. Maka itu istidraj yang pada saat itu akan ditarik oleh Allah dengan tiba-tiba, dan orang tersebut akan menjadi sengsara, hadirin sekalian. Dan kita nggak tahu ditarik dengan tiba-tibanya itu kapan, hadirin sekalian. Maka kita orang yang beriman harus terus merasa takut amal-amalnya nggak diterima, merasa cemas amal-amalnya yang pas-pasan, amal-amalnya yang sedikit, hadirin sekalian. Jadi bukan, wah saya udah sholat, udah bangga, amal saya udah bagus, orang lain mana ada yang sholat masih lebih hebatan saya dari orang lain. Nah, ini orang yang tertipu, hadirin sekalian. Gak boleh sikap hati kita seperti itu gak boleh. Itu bukan sikap hati orang yang beriman. Sikap hati orang yang beriman adalah ibadahnya sungguh-sungguh, ibadahnya maksimal, khusyuknya ditingkatkan, tapi masih punya rasa takut pada Allah, takut amalnya nggak diterima, takut ada kotoran-kotoran hati sebagai penghalang amal-amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menganggap dirinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadahnya pas-pasan, padahal tidak mau bertobat kepada Allah, itulah orang yang berangan-angan kosong dan orang-orang yang tertipu, hadirin sekalian. Wal ajizu, orang yang lemah akalnya, al ahmaku, serta bodoh. Jadi orang yang tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu menganggap dirinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang lemah akalnya dan orang bodoh, hadirin sekalian. Wa dzalika, yang demikian itu, li'anna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, berfirman, wa qaulukal haqqu, firman Allah adalah hak, adalah kebenaran, kebenaran mutlak, hadirin sekalian. Firman Allah pasti benar. Kalau nggak sesuai, penafsirannya yang keliru, hadirin sekalian. Kalau ada yang nggak cocok, pasti pemikiran kita yang keliru, bukan firman Allah yang keliru, hadirin sekalian. Wa qauluhul haq, firman Allah itu pasti benar, hadirin sekalian. Misalkan Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Lalu kita lihat realitas yang ada. Banyak yang orang yang sholat tapi masih korupsi. Banyak orang yang sholat tapi suka bohong. Banyak orang yang sholat tapi hutang nggak mau bayar, misalkan. Banyak orang yang sholat tapi perilakunya buruk. Itu bukan firman Allahnya yang keliru, tapi sholatnya yang belum benar, hadirin sekalian. Firman Allahnya mutlak benar 100%. Berarti kalau ada orang yang seperti itu, berarti sholatnya yang belum benar, sholatnya yang harus diperbaiki, hadirin sekalian. Tidak ada kekeliruan sedikit pun
di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala benar, firman Allahnya pasti benar, hadirin sekalian. Allah berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi adalah milik Allah pada hakikatnya. Kita punya jabatan, titipan dari Allah. Kita punya harta, titipan dari Allah. Kita diberi kemuliaan, titipan dari Allah. Semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah, hadirin sekalian. Jadi manusia itu hanya dititipi. Ada yang dititipi mobil, ada yang dititipi rumah mewah, ada yang dititipi istri yang cantik. Itu semua nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa-apa yang di langit, apa-apa yang di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Liyajziyal ladzina asa'u, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan, bima amilu, terhadap apa yang mereka perbuat. Wa yajziyal ladzina ahsanu, dan Allah akan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan bil husna, dengan surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang yang berbuat keburukan tidak disamakan dengan orang yang berbuat kebaikan, hadirin sekalian. Orang yang berbuat keburukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Jadi kita jangan menyangka balasan itu hanya di dunia. Jangan menyangka bahwa balasan itu hanya di akhirat nanti. Padahal di dunia orang-orang yang berbuat keburukan itu dibalas juga di dunia, berupa keresahan hati, uangnya banyak, gak pernah bahagia, rumahnya mewah, jabatannya tinggi, tidak pernah merasakan kenikmatan-kenikmatan. Itu balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang orang itu tidak menyadarinya, hadirin sekalian. Punya rumah di puncak, tapi setahun sekali pun gak sempet nengokin, hadirin sekalian. Gak pernah menikmati, saking sibuknya terhadap urusan dunia, sehingga yang menikmati adalah pembantunya, hadirin sekalian. Pembantunya bebas tiap hari berenang gratis, tiap hari menikmati pemandangan yang indah, tiap hari menikmati kasur yang empuk, sehingga yang memilikinya, hadirin sekalian, sibuk di Jakarta, sibuk dengan urusannya, dan hatinya kotor dan tidak pernah bahagia, hadirin sekalian. Terus punyanya itu nggak berguna, hadirin sekalian. Jadi oleh karena itu kita harus menyadari bahwa balasan Allah di dunia dan di akhirat. Balasan di dunia itu kecil, tapi balasan yang sangat besar itu di akhirat. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Dan juga Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beramal soleh akan mendapatkan balasan surga. Jadi tidak sama orang-orang yang berbuat kebaikan dan orang-orang yang berbuat keburukan. Orang-orang yang tekun ibadah dan orang-orang yang malas ibadah tidak akan disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat, hadirin sekalian. Tsumma wasafallahu, kemudian Allah mensifati allazina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya.
allazina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa-dosa besar dan kekejian, kemungkaran, illal lamam, kecuali dia melakukan dosa kecil. Dia melakukan dosa kecil yang sulit terhindarkan, tapi umumnya dosa-dosa dia berusaha untuk menjauhi. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Jadi orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berusaha sekuat tenaga menjauhi dosa-dosa. Nah, manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Suatu ketika dia salah, suatu ketika dia lupa. Nah, orang yang seperti ini tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah berusaha menjauhi dosa-dosa besar, hadirin sekalian. Jadi bukan terus-menerus mabuk-mabukan, bukan terus-menerus berbuat zina, bukan terus-menerus meninggalkan sholat lalu merasa diampuni oleh Allah. Na'udzubillah, itulah orang yang tertipu, hadirin sekalian. Wal lamamu, lamam adalah huwas saghairu, adalah dosa-dosa kecil. Huwas saghairu minaz dzunubi, adalah dosa-dosa kecil. Allati la yakadul abdu yakhlu minha, yang hampir setiap hamba itu tidak kosong daripadanya. Jadi dosa-dosa kecil yang sulit dihindarkan oleh seorang hamba. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati, apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kal mufsidina, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Apakah kami akan menjadikan sama orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Am naj'alul muttaqina kal fujjar, atau apakah kami jadikan sama antara orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang durhaka? Maksudnya adalah tidak sama. Allah tidak akan menyamakan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan orang-orang yang berbuat kebaikan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua hendaklah memiliki keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, karena tanpa taubat dosa kita tidak akan mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meremehkan dosa lalu menganggap Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka ketahuilah kita termasuk orang yang tertipu. Pemikiran kita salah, dugaan kita salah, dosa kita tetap tidak diampuni oleh Allah manakala kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu jangan kita mengira bahwa di sana orang-orang yang jauh di luar masjid itu yang perlu taubat. Kita mah orang yang di masjid udah nggak perlu taubat. Nah, ini keliru, hadirin sekalian. Kita semua manusia itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau yang khusyuk salatnya di dalam masjid maupun orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan dosa besar, seluruhnya perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ada beberapa tingkatan, hadirin sekalian. Pertama, minal kabair, bertaubat dari dosa-dosa besar. Orang yang masih minum minuman keras, orang yang suka berjudi, orang yang suka berzina,
orang yang melegalkan minuman keras itu perlu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besar. Hadirin sekalian, kalau kita termasuk orang yang sudah itu mah sudah lewat, saya udah nggak mabok, udah nggak judi, udah nggak zina, udah nggak musyrik, udah nggak durhaka kepada orang tua, sholat saya jalankan, kita juga masih tetap perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kecil. Hadirin sekalian, jadi setelah dosa-dosa besar, kita juga perlu bertobat dari dosa-dosa kecil. Hadirin sekalian, kalau dosa kecil sudah kita tinggalkan, sudah kita jauhi, kita masih perlu taubat lagi. Hadirin sekalian, dari hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meninggalkan hal-hal yang makruh, lalu kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita yang makruh sudah kita tinggalkan, hadirin sekalian, kita juga perlu bertobat dari hal yang sia-sia. Hadirin sekalian, duduk-duduk ngobrol yang gak berguna, itu kalau terus menerus itu hal yang tidak utama. Hadirin sekalian, maka itu kita jauhi. Hadirin sekalian, jadi hal-hal yang tidak utama, hal-hal yang sia-sia, meskipun hukumnya boleh, orang yang bertaubat pun meninggalkannya. Hadirin sekalian, lalu taubat lagi dari min khilafil aula, dari yang tidak utama. Hadirin sekalian, lalu bertobat lagi amma siwallah, dari pikiran selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tingkatan para waliullah, para nabi. Jadi pikirannya hanya tujuannya Allah, isinya berzikir kepada Allah. Tentu ini bertingkat dan bertahap. Hadirin sekalian, artinya hadirin sekalian, kita semua perlu bertaubat kepada Allah. Orang yang beriman adalah ibadahnya dia maksimalkan, sholatnya berusaha sekhusyuk mungkin, sebanyak mungkin, ibadahnya dia berusaha sebaik mungkin, dan tetap punya rasa takut pada Allah. Takut ibadahnya enggak diterima oleh Allah, takut banyak kekurangannya, takut ibadahnya dicampur riya di dalam hatinya yang ia tidak sadar. Nah, itulah sifat orang yang beriman. Hadirin sekalian, nah sebaliknya, orang yang ceroboh, orang yang banyak dosa, udah sholat nganggep udah paling suci. Hadirin sekalian, jadi dia sholatnya biasa-biasa aja, tapi merasa dirinya udah orang di bawah dia. Hadirin sekalian, maka inilah orang yang tertipu. Hadirin sekalian, menganggap sholatnya udah paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita, banyak bertaubat kepada Allah. Jalan keluar dari permasalahan hidup kita adalah, hadirin sekalian, kita ini banyak masalah di dunia, taubat pada Allah. Meskipun kondisi tidak menentu, hadirin sekalian, orang yang taubat diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah, hatinya dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kondisinya sedang saat ini wabah, entah wabah itu ciptaan, mainan, atau beneran, hadirin sekalian, kita nggak tahu, tapi yang jelas orang yang beriman solusinya adalah bertaubat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, kita berusaha untuk senantiasa menjadi orang yang benar-benar bertaubat kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.